Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raditya Arsyil Kennedy. Kali ini kita akan membahas beberapa esai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dengan judul yang berbeda-beda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Kelompok 1 dengan judul bagaimana seorang pelajar dapat tawakal dengan benar sehingga belajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh. Untuk menjadi pelajar yang tawakal dengan benar sehingga belajar dapat dicatat sebagai amal soleh, yang dapat dilakukan adalah mengandalkan Allah. Tawakal adalah mengandalkan Allah dalam segala hal termasuk dalam belajar. Seorang pelajar yang dapat tawakal percaya bahwa keberhasilan dengan belajar tidak tergantung pada usaha dan kemampuan diri saja, tetapi juga atas izin Allah. Yang kedua ada berdoa. Yang ketiga ada berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang keempat ada menghargai ilmu. Yang kelima adalah menjaga niat. Dan itu adalah beberapa cara agar pelajar dapat dicatat sebagai amal soleh. Lanjutnya dari kelompok 2, bagaimana perencanaan belajar yang ideal bagi seorang pelajar atau mahasiswa supaya belajarnya mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu dengan melakukan beberapa metode. Yang pertama ada metode ceramah. Yang kedua ada transformasi sosial. Yang ketiga ada problem solving, discovery learning, pembelajaran proyek. Terus ada diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis teknologi, ada reflective learning, ada pengalaman, ada membuat rangka masalah, dan lain-lain. Ada transmisi negara juga, transmisi langsung. Jadi kesimpulannya, perencanaan metode pembelajaran adalah sebuah langkah penting dalam proses pendidikan. Ini melibatkan sebagai pemilihan metode yang sekiranya itu sesuai untuk tujuan pembelajaran, pengorganisasian materi, menentukan strategi evaluasi, dan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Karena perencanaan yang baik akan membantu dan mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pengalaman belajar siswa. Dengan demikian, perencanaan metode pembelajaran yang baik adalah kunci keberhasilan dari pendidikan. Selanjutnya ada kelompok 3. Bagaimana seorang guru dapat tawakal dengan benar sehingga mengajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh. Dalam surah Al-Imran ayat 59 dikatakan, maka disebabkan rahmat Allah dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai bertawakal itu. Lalu ada lagi dari surat Al-Maidah ayat 23. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu masuki, niscaya kamu akan menang, dan hanya Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep amal saleh dalam Al-Quran segala perbuatan baik yang dilandasi oleh iman. Karenanya perbuatan baik
yang tidak dilandasi oleh iman akan dikategorikan sebagai perbuatan yang sia-sia. Amal saleh tidak terbatas pada amalan yang bersifat ritual, tetapi meliputi banyak aspek, seperti aspek etika, moral, dan sosial. Amal-amal saleh tersebut selain mendatangkan manfaat bagi pelakunya juga secara nyata memberikan nilai tambahan bagi pihak lain. Kelompok 4. Bagaimana perencanaan mengajar yang ideal bagi seorang guru atau dosen supaya mengajarnya secara efektif dan efisien? Guru merupakan aspek terpenting dalam dunia pendidikan karena peran guru sangat menentukan kemajuan dan kemunduran suatu peradaban pendidikan. Baik atau buruknya peserta didik tercermin dari buruknya seorang guru atau baiknya seorang guru dalam mengajar ilmu dan menunjukkan teladan dalam mendidik. Menurut Al-Ghazali, tawakal adalah pengendalian hati kepada Tuhan yang Maha Melindungi karena segala sesuatu tidak keluar dari ilmu dan kekuasaannya, sedangkan selain Allah tidak dapat membahayakan dan tidak dapat memberikan manfaatnya. Adapun aspek yang termasuk dalam dasar-dasar pokok pendidikan Islam, yaitu kebutuhan atau sumuliyah. Yang kedua, keterpaduan atau kurikulum. Yang ketiga, kesinambungan atau keseimbangan pendidikan. Dan parameter keberhasilan dari strategi pembelajaran sifat tidak mutlak. Hal itu disebabkan oleh kondisi dan situasi yang berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya. Dan adapun langkah-langkah membuat perencanaan pembelajaran agar efektif. Yang pertama ada pahami tujuan, kenali murid, tulis kemampuan yang diharapkan, tentukan waktu belajar, gunakan banyak bentuk interaksi, memaksimalkan gaya mengajar yang berbeda, buat rencana berlebih dan cadangannya juga, sisakan waktu untuk pertanyaan. Yang terakhir, kelompok 5. Pada pembahasan ini, kami akan menjawab bagaimana adab hubungan antara guru dan murid yang saling menguntungkan dan menghasilkan. Pengertian adab. Adab memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab erat dikaitkan dengan akhlak atau perilaku yang terpuji. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa adab adalah sebagai berikut. Menurut Al-Jurni, pendapat pertama Al-Jurni, adab yaitu suatu proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan tujuan untuk mencegah pembelajaran dari perbuatan atau untuk kesalahan yang diperbuat nanti. Yang kedua ada Ibrahim Anis. Ibrahim Anis memberikan pendapat bahwa adab adalah suatu ilmu yang mana objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga ada Soegat Purbawaja. Soegat Purbawaja turut menyampaikan jika adab adalah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap kholiknya dan terhadap sesama manusia. Adab murid kepada guru. Murid dan orang alim perlu berinteraksi, oleh karena itu adab-adab ditentukan harus diperhatikan. Seorang murid terhadap guru dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fi dalam Mujil Rasulullah Imam Al-Ghazali. Adab murid terhadap guru yakni mendahulu berpeluk salam, tidak banyak berbicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda, tidak bertanya-tanya kepada teman duduk Anda ketika guru di dalam majelis, tidak mengumbar senyum. Dan adapun adab guru terhadap murid. Adab guru terhadap murid menurut Hasyim Asy'ari dalam kitab Al-Alim wa tujuan mengajar adalah mendapatkan ridho Allah. Ketika mengajar harus mempunyai maksud dan tujuan yang baik, yaitu dengan mengharap ridho dari Allah.
Hendaknya seorang guru tidak mencegah mengajar muridnya karena tidak ikhlas dengan muridnya. Lalu hendaknya mempermudah para santri menyampaikan materi dengan semudah mungkin dalam pengajaran. Hubungan antara murid dan guru. Hubungan guru dan murid di masa sekarang tidak hanya sebatas pemberian ilmu, mencari ilmu. Saat ini guru tidak boleh menjadi sosok yang ditakuti oleh siswa. Guru harus dapat membangun kedekatan dengan siswa karena terjadi banyak sekali manfaat yang diperoleh jika guru lebih dekat dengan siswa. Hubungan timbal balik antara guru dan murid yang menguntungkan akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, hubungan timbal balik yang dapat terjadi tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas, terutama ketika suasana belajar dan mengajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.